Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman bagi hidup kita. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Oleh firman Tuhan, kita akan terus dibangun, diteguhkan, dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pertolongan-Mu atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau kembali merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan urapi kami semuanya, sehingga kami bisa menangkap pesan-Mu dan nyatakan, singkapkan kebenaran firman-Mu atas setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Galatia 6 ayat yang ke-7. Saya bacakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Rasul Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Galatia dengan tegas dikatakan, jangan sesat. Ya, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Ini peringatan yang sangat tegas, yang sangat keras. Jangan pernah mempermainkan Allah. Ya, Tuhan gak bisa dipermainkan. Kita gak bisa berpura-pura. Karena sesungguhnya dikatakan firman Tuhan, karena apa yang ditabur, itu yang dituai. Ya, orang kalau menabur yang baik, dia akan menuai yang baik. Ya, hukum tabur tuai itu berlaku dalam kehidupan. Jadi kalau kita suka menolong orang, ya kita akan ditolong. Kalau kita suka membantu orang, kita akan dibantu. Kalau kita orangnya peduli ke orang lain, suka berbuat baik ke orang lain, maka segala yang baik pun bisa terjadi atas hidup kita. Karena kita menuai apa yang kita taburkan. Jadi perbuatan-perbuatan kita. Kalau kita nggak pernah peduli dengan orang lain, ya orang lain nggak peduli dengan kita. Kalau kita ini jahat sama orang lain, orang nggak respect dengan kita. Bahkan bisa saja hal yang jahat, hal yang buruk menimpakan hidup kita. Karena itu sekali lagi hukum tabur tuai seperti dikatakan firman Tuhan ini, bahwa ini berlaku. Ya, apa yang ditabur orang, itu yang dituai. Karena itu pastikan kita menabur kebaikan supaya kita pun akan menuai kebaikan, jangan yang sebaliknya. Ya, coba lihat lagi firman Tuhan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-10. Ya, saya bacakan. Aku Tuhan menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Dikatakan aku Tuhan, menegaskan akan jati dirinya. Jadi Tuhan menegaskan bahwa Tuhan mau nyatakan sesuatu. Aku Tuhan, bukan yang lain. Ya, Tuhan sendiri. Dikatakan menyelidiki hati. Ini kita tadi bicara tentang perbuatan. Ya, perbuatan kita berbuat baik akan menuai yang baik. Tetapi sekali lagi, perbuatan yang baik yang seperti apa? Tidak serta-merta orang berbuat baik menerima hasil yang baik ternyata. Kenapa? Tuhan menguji batin. Tuhan menyelidiki hati. Artinya Tuhan mau lihat motivasinya. Ada orang yang suka bagi-bagi. Wah, dia suka bagi-bagi berkat misalnya. Tapi motivasinya apa? Oh, supaya orang itu milih saya jadi lurah. Supaya orang milih saya jadi anggota DPR. Supaya orang milih. Nah, itu motivasi itu. Sehingga seringkali ya belum tentu bahwa yang kelihatan baik itu akan membuahkan yang baik. Cuma dikasih Tuhan, lakukan segala sesuatu. Perbuatanmu itu menjadi taburan yang baik.
dengan didasari motivasi yang benar, hati yang tulus, hati yang murni, tanpa ada rekayasa, tanpa ada maksud-maksud tersembunyi. Pokoknya kita melakukan segala sesuatu dengan tulus. Nah, itulah taburan yang benar. Itu taburan yang baik yang suatu saat kita akan menuai. Ya, jadi sekali lagi, sekalipun ya orang kelihatannya berbuat baik, tetapi kalau motivasinya tidak baik, ya artinya Tuhan kan menguji hati, ya, menguji batin, sehingga itu dilihat Tuhan, sehingga benih dari taburan kita ketika kita melakukan dengan hati yang salah, dengan motivasi yang salah, itu berarti benihnya nggak bagus. Ya, akhirnya suatu saat menuainya pun tuaian yang tidak bagus juga. Ya, jadi sekali lagi, kalau ingin mengalami atau mendapatkan tuaian yang baik, taburlah kebaikan. Ya, melalui setiap apa yang baik yang kita kerjakan dalam hidup ini. Ingat, Tuhan akan memberikan balasan kepada setiap orang setimpal. Ya, ini artinya memberikan hasil kalau tuaian gitu ya. Jadi seperti orang nabur menuai. Jadi ketika kita melakukan segala sesuatu, Tuhan menguji batin kita, menguji hati kita, dan Tuhan akan memberikan balasan kepada orang setimpal dengan tingkah lakunya. Jadi kalau hatinya benar-benar murni, benar-benar tulus, perbuatan baik yang kita lakukan itu akan membuahkan hasil yang baik bagi hidup kita. Sebaliknya, sekalipun perbuatannya kelihatan baik, tapi kalau motivasi, kalau hatinya tidak benar, maka yang dituai bukanlah tuaian yang baik. Pasti justru tidak baik. Mari jemaat dikasih Tuhan, belajar untuk mengerjakan segala sesuatu dengan tulus, dengan hati yang benar, hati yang murni. Sebab itu dilihat Tuhan. Dan setiap perbuatan yang benar, setiap perbuatan yang baik didasari dengan hati yang murni, yang tulus, itulah maka kita akan menuai sesuatu yang baik bagi hidup kita. Jemaat dikasih Tuhan, apapun keadaan kita, ayo tetap taburlah kebaikan supaya tiba waktunya kita akan menuai yang baik. Sekali lagi, kebaikan tidak cukup hanya dari perbuatan yang di luar, tetapi harus dengan hati yang tulus dan benar. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk senantiasa menabur kebaikan. Dan taburan yang baik harus didasari dengan hati yang tulus, tanpa motivasi yang lain. Kami hanya melakukan sesuatu dengan benar dan murni Tuhan dalam hati kami. Sehingga kami percaya tiba waktunya kami pun akan menuai yang baik juga. Kiranya Tuhan menolong kami untuk kami senantiasa melakukan yang baik, menabur kebaikan, sehingga kebaikan pun akan kembali boleh kami terima. Terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Roh Kudus tolong kami untuk kami bisa mengerjakannya dalam hidup kami. Kami juga menyerahkan hidup kami hari ini dalam pimpinan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.